Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pengibaran bendera merah putih Senin tanggal 14 November 2022 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih dan diiringi lagu Indonesia Raya.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan ditirukan oleh peserta upacara. Pancasila. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga persatuan Indonesia. Empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum dunia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keperwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk arah istirahat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur hanyalah kepada Ilahi Rabbi atas limpahan karunia dan rahmatnya lah pada pagi hari yang sangat cerah ini kita bisa beraktivitas. Tentu harapan kita
Mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ini menjadi bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, alhamdulillah di hari Senin ini kita bisa melaksanakan upacara bendera. Mudah-mudahan kalian semua di dalam melaksanakan upacara bendera ini bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dari adanya pelaksanaan upacara ini. Pelaksanaan upacara ini jangan sampai hanya sekedar menggugurkan kewajiban, baik itu selaku peserta upacara maupun sebagai petugas upacara. Kalian harus meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan itu pasti ada hikmahnya, pun halnya dengan pelaksanaan upacara bendera ini. Dalam pelaksanaan bendera ini sering kita sampaikan, pelajaran bagi kita adalah dengan upacara bendera melatih kita semua disiplin. Dengan upacara bendera melatih kita semua tertib. Dengan upacara bendera kita belajar tentang betapa melakukan sesuatu itu perlu dengan kesabaran. Sabar di dalam melakukannya, sabar ketika mendengar apa yang disampaikan oleh pembina dan lain sebagainya. Itu hikmah kalau kita mau menggali. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, Bapak mengucapkan terima kasih kepada petugas upacara yang sudah berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Insya Allah pada hari ini yang kalian tampilkan itu sudah lumayan cukup bagus. Ini menunjukkan atau sebanding lurus dengan usaha yang kamu lakukan. Ketika kalian di dalam latihannya penuh dengan kesungguhan, penuh dengan melaksanakan sesuai dengan arahan Bapak dan Ibu guru, maka hasil hari ini pun Allah tunjukkan kepada kalian seperti ketika kalian berlatih pada sebelum hari Senin. Yang kedua adalah perlu Bapak sampaikan terima kasih juga kepada seluruh peserta upacara yang sudah tertib. Bagi yang tertib, Bapak ucapkan terima kasih dan harus dipertahankan di dalam melaksanakan upacara-upacara berikutnya atau di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain. Kalian perlu tertib, kalian perlu rapi, dan kalian perlu disiplin. Namun disayangkan ada masih beberapa orang yang belum mencerminkan peserta upacara. Siapa yang belum mencerminkan menjadi peserta yang terbaik di dalam upacara? Itulah peserta yang dia tergoda untuk mengobrol dengan temannya. Dia tergoda untuk menyolek temannya dan dia mengganggu temannya. Itulah peserta bukan peserta yang terbaik. Berarti Senin depan bila ada di antara kalian selaku peserta upacara dengan sikap-sikap seperti itu, menghadap ke belakang, kemudian ngobrol dengan temannya, bercanda dengan temannya, itu belum mencerminkan peserta yang terbaik. Siapkah kalian menjadi peserta yang terbaik? Siapkah kalian menjadi peserta yang terbaik? Maka kalau kalian jawabannya siap menjadi peserta yang terbaik, tunjukkan dengan sikap yang tertib, tunjukkan dengan sikap yang hikmat. Insya Allah
pelaksanaan upacara bendera ini pun akan berjalan dengan tertib, akan berjalan dengan hikmat. Anak-anakku sekalian, yang ketiga yang perlu Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini adalah, ingat anak-anakku sekalian, kalian belajar di Darussalam bukan hanya kalian diajari, dibiasakan, dibina dengan pelajaran-pelajaran yang bersifat pengetahuan atau yang bersifat akademik. Bukan kalian hanya sekedar pintar matematik, lancar untuk membaca, belajar IPA, IPS dan lain sebagainya. Di Darussalam sejak kelas 1 kalian diberikan pembelajaran tentang bagaimana kita harus bersikap, baik bersikap terhadap diri sendiri, bersikap terhadap teman, dan bersikap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah yang kita lakukan, mulai dari wudu, sholat, zikir dan lain sebagainya. Di Darussalam kalian belajar tentang bagaimana hubungan dengan Allah, hablum minallah. Dan di Darussalam kalian diajarkan tentang hablum minan nas, bagaimana hubungan dengan manusia. Maka yang hubungan dengan manusia itu yang sering disebut dengan kita akhlak, dengan adab, dengan tata krama, dengan sopan santun, dan itu jauh lebih penting untuk kita laksanakan. Maka melalui upacara ini Bapak mengingatkan kembali kepada kalian, mari adab-adab atau sopan santun yang sudah diajarkan, yang sudah diberikan pembinaan oleh Bapak dan Ibu guru di sekolah ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalian harus saling hormat, kalian harus saling sayang menyayangi antara teman. Maka bukti sayang terhadap teman itu, maka yang harus kalian lakukan adalah tangan ini dijaga oleh kalian, mulut ini dijaga oleh kalian, tangan dijaga oleh kalian untuk tidak memukul temannya. Karena Allah menciptakan tangan yang sempurna ini bukan untuk memukul temannya, bukan untuk menjewel temannya, bukan untuk berbuat jail kepada temannya. Ingatlah, ketika kalian akan melakukan sesuatu, entah itu pukulan, memukul ke temannya, kalian ingat bahwa Allah menciptakan tangan ini bukan untuk pukul. Kalian ingat kepada orang yang ditakdirkan oleh Allah tidak punya tangan, maka kalian pasti tidak akan jadi. Ya Allah, Engkau ciptakan tanganku bukan untuk memukul temanku, maka itu kalian seraya astagfirullah. Melalui mulut kalian itu jangan sampai kalian saling gontok-gontokan, bertengkar dan lain sebagainya. Apalagi dengan mengatakan nama ayah teman kalian dengan panggilannya, itu sama dengan kita sudah memanggil ayah kita. Maka di Darussalam hal-hal yang seperti itu harus dijauhkan. Harus buktikan bahwa SD Islam Darussalam adalah diajarkan tentang ruhamah, diajarkan tentang kasih sayang. Darussalam harus mencerminkan sekolah ramah anak. Tidak ada pembulian, tidak ada gontok-gontokan antara satu dengan yang lain. Ingatlah, sekali lagi, yang suka tangannya, mulutnya, kalian ingat, ternyata Allah menciptakan bukan untuk memukul, bukan untuk apa, gontok-gontokan atau untuk bertengkar. Atau ingat, ada satu kunci yang harus senantiasa diingat oleh kalian, adalah kunci ambak. Apa
kalian akan melakukan sesuatu, ingat ambak. Apa itu ambak? Apa manfaat buat diriku? Ketika kamu akan lupa temannya, oh ya Allah ternyata tidak ada manfaatnya, jangan lakukan. Ketika kalian mengejek temannya, ketika kalian bertengkar dengan teman, tanya kepada diri sendiri, ada manfaatnya enggak? Pasti diri kita akan berkata, tidak ada manfaatnya. Maka segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya kepada diri kita dan juga orang lain, itu harus dihindari. Ingat apa kata kuncinya? Ambak. Kali lagi, ingat apa kuncinya? Ambak. Apa itu ambak? Apa manfaat buat diriku? Apa itu ambak? Ya, ketika akan mengukur, ternyata itu membahayakan orang lain. Oh, teman itu sakit, hindari. Tidak ada manfaatnya bagi kita. Sanggup anak-anakku sekalian kita untuk saling menjaga persaudaraan kita? Sanggup anak-anakku bahwa kita adalah bersaudara dari kelas 1 sampai dengan kelas 6? Insya Allah itulah yang diajarkan di SD Islam Darussalam, karena Islam mengajarkan kasih sayang terhadap sesama. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara. Menyanyikan lagu-lagu nasional oleh paduan suara. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shigora. Ya Allah, ampunilah kami dan kedua orang tua kami. Sayangilah mereka seperti mereka mendidik kami di waktu kecil. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Rang. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara dan disertai oleh Dewan Guru. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Pengumuman.